Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Aulia dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan NIM 2405090004. Saya akan menjelaskan tentang konsep pewarisan inheritance dalam Python dengan menggunakan contoh program yang telah saya buat. Dalam program ini, kita akan melihat bagaimana sebuah kelas anak dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Nah, mari kita bahas satu persatu. Eh, yang pertama kita yang pertama adalah kelas transportasi. Kelas transportasi adalah kelas induk yang memiliki satu atribut nama sebagai tempat menyimpan nama kendaraan. Nah, yang kedua, Dev Innova, yaitu InnovaSafe adalah metode dalam kelas induk yang mengecek informasi tentang mobil. Nah, ini mobil adalah salah satu jenis kendaraan yang memiliki 4 roda. Nah, kelas yang kedua yaitu kelas anak yang mewarisi kelas induk. Nah, kelas mobil adalah kelas anak yang mewarisi transportasi di atas. Display safe, metode baru yang menampilkan fungsi kendaraan. Nah, biasanya digunakan untuk perjalanan darat. Saya masukkan ini. Yang ketiga, menampilkan output dari input yang di atas tadi, yaitu mobil. Yang pertama adalah mobil. Mobil itu membuat objek mobil dari kelas mobil. Yang kedua, mobil mobil nama lah. Namanya tadi saya masukkan Innova. Nah, yang ketiga adalah kelas induk. Kelas induk ini memanggil metode dari kelas induk, yaitu transportasi. Nah, yang terakhir mobil display, yaitu memanggil metode dari kelas anak, yaitu mobil. Sekarang kita jalankan. Nah, ini outputnya, yaitu mobil adalah salah satu jenis kendaraan yang memiliki 4 roda. Biasanya digunakan untuk perjalanan darat. Kode yang kedua, yaitu kode ini menunjukkan konsep pewarisan inheritance yang tadi dan method overriding ini dalam Python. Yang pertama adalah kelas AP. AP adalah kelas induk yang memiliki atribut nama dan metode. Nah, di sini spek adalah mencetak spesifikasi layar bawaan, yaitu tadi saya masukkan layar sama dengan 6,8 inch. Yang kedua adalah kelas anak. Samsung adalah kelas anak yang Samsung Samsung adalah kelas anak yang mewarisi metode spek dari HP. Mewarisi ini. Nah, ditambahkan metode baru display yang menampilkan nama HP. Menunjukkan nama HP. Nah, yang ketiga, cara membuat objek atau menampilkan atau memanggil metode tadi tersebut yang atas. Nah, layar spek. Layar spek yaitu menggunakan metode dari kelas HP karena Samsung yang tadi ini belum mengubahnya. Yang kedua adalah layar display. Layar display menggunakan metode dari Samsung untuk menampilkan nama HP. Nah, kita coba run. Nah, outputnya adalah layar sama dengan 6,8 inch. HP saya adalah Samsung. Nah, metode overriding-nya, nah ini kelas Samsung dibuat ulang dan metode speknya diubah. Sekarang ini membuat objek baru spek yang dipanggil adalah kelas anak. Nah, kelas anak saya masukkan berwarna putih. Nah,
Berwarna putih adalah metode spek dari kelas HP yang telah ditimpa overridden, jadi sekarang mencetak berwarna putih. Alih-alih spesifikasi layarnya ya. Nah, ini outputnya layarnya sama dengan 6,8 inch. HP saya adalah Samsung yang berwarna putih. Ini adalah kode yang ketiga. Kode ini menunjukkan konsep multiple inheritance, yaitu pewarisan ganda dalam Python, di mana sebuah kelas anak mewarisi dari dua kelas induk. Yang pertama yaitu kelas hewan, yaitu kelas induk satu. Hewan adalah kelas induk pertama yang memiliki metode hewan ini. Metode ini menjelaskan bahwa burung memiliki sayap. Nah, maka dari itu, print burung adalah hewan yang memiliki sayap. Kelas induk yang kedua yaitu kelas sayap. Kelas sayap adalah kelas induk yang kedua yang memiliki metode cat sayap. Def cat sayap. Nah, metode ini menjelaskan bahwa burung bisa terbang. Di sini print burung terbang di udara. Nah, yang ketiga adalah kelas anak, yaitu kelas elang. Ini mewarisi dari hewan dan sayap. Elang mewarisi metode dari hewan dan sayap. Nah, ini tidak ada metode tambahan di dalamnya, yaitu pas, yang berarti kelas ini tidak memiliki kode tambahan. Nah, yang ini membuat objek atau memanggil metode, yaitu E1, saya buat E1 ke hewan, yaitu memanggil metode dari kelas hewan yang tadi. Nah, yang E1 ke sayap, memanggil metode dari kelas sayap. Kita run. Output yang dihasilkan adalah burung adalah hewan yang memiliki sayap. Burung terbang di udara. Nah, multiple inheritance ini, elang itu mewarisi fitur dari dua kelas induk sekaligus tanpa metode tambahan meski elang memiliki metode sendiri, ia tetap bisa menggunakan metode dari hewan dan sayap. Yang keempat, ya, kode ini menunjukkan konsep pewarisan bertingkat yaitu multi-level inheritance dalam Python, di mana kelas mewarisi dari yang sebelumnya, mewarisi dari hewan yang sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu kelas induk. Kelas induk, saya masukkan kelas hewan. Nah, ini memiliki metode info hewan. Metode ini hanya menjelaskan bahwa objek ini adalah secara umum, hewan secara umum. Nah, yang kedua yaitu kelas anak satu. Nah, kelas anak satu ini mamalia. Mamalia mewarisi metode dari kelas hewan, di mana ditambahkan metode info mamalia untuk menjelaskan ciri mamalia. Nah, di sini tadi saya masukkan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Yang ketiga adalah kelas singa, mamalia. Nah, kelas singa ini mewarisi dari mamalia yang sebelumnya mewarisi dari hewan. Ditambahkan metode info singa untuk menjelaskan ciri khas singa. Di sini tadi saya menambahkan singa adalah mamalia karnivora yang dikenal sebagai raja hutan. Nah, ini membuat objek dari kelas singa dan memanggil metode Python. Nah, ini singa, info hewan, ini memanggil metode dari hewan. Nah, singa info mamalia ini memanggil metode dari mamalia ini, dan info singa memanggil metode dari singa itu sendiri. Nah, mari kita run.
Nah, output yang dihasilkan adalah ini adalah hewan, mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Singa adalah mamalia karnivora yang dikenal sebagai raja hutan. Kenapa bisa memanggil metode dari tiga kelas? Karena kelas singa mewarisi semua metode dari mamalia dan mamalia mewarisi dari hewan. Pewarisan bertingkat. Nah, yang keempat adalah MRO, yaitu Method Resolution Order, yaitu aturan yang menentukan urutan pencarian metode dalam hierarki pewarisan kelas. Nah, ini penting dalam multiple inheritance, pewarisan ganda, untuk menghindari konflik ketika ada metode dengan nama yang sama di beberapa kelas induk. Nah, ini kelas yang pertama yaitu kelas induk mamalia. Mamalia adalah kelas induk pertama, memiliki metode info. Nah, metode ini menjelaskan bahwa mamalia menyusui anaknya. Nah, di sini tadi saya menuliskan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Nah, ini adalah kelas yang kedua, yaitu kelas induk karnivora. Nah, karnivora adalah kelas induk yang kedua, juga memiliki metode info, metode yang sama dengan kelas induk yang pertama. Nah, di sini metode ini menjelaskan bahwa karnivora adalah pemakan daging. Nah, di sini tadi saya menuliskan karnivora adalah hewan yang memakan daging. Nah, kelas yang ketiga adalah singa. Nah, singa adalah kelas anak yang mewarisi dari mamalia dan karnivora. Singa adalah kelas yang mewarisi dari mamalia dan karnivora. Karena tidak ada metode tambahan, pas ini digunakan untuk menandakan bahwa kelas ini tidak memiliki isi sendiri. Selanjutnya kita membuat objek atau memanggil output metode yang tadi. Nah, masa masalah dua kelas kan tadi dua kelas ini memiliki metode yang sama. Nah, karena Python ini menggunakan MRO atau Method Resolution Order, metode dari kelas pertama dalam pewarisan mamalia akan dipanggil terlebih dahulu. Nah, maka dari ini singa akan menjalankan metode dari mamalia. Nah, kita run. Nah, output yang dihasilkan adalah mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Kenapa bukan dari karnivora? Karena Python membaca pewarisan dari kiri ke kanan. Kelas singa, mamalia, karnivora, kelas singa, kelas singa, mamalia, dan karnivora. Nah, singanya dipanggil terlebih dahulu. Mamalia dibaca terlebih dahulu. Jadi metode info dari mamalia yang dipanggil terlebih dahulu. Nah, metode resolution order ini, MRO ini, metode dari kelas pertama mamalia akan diprioritaskan jika ada nama metode yang sama. Ini kan tadi sama dengan kelas induk yang kedua. Nah, ini dapat ditangani dengan super atau overriding jika ingin singa menambahkan jika singa memiliki metode info sendiri, menambahkan metode sendiri, kita bisa menipanya dengan override metode tersebut di kelas singa. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu fungsi lem dalam Python yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam berbagai tipe data, seperti string, list, dan dictionary. Uh, yang pertama yaitu menghitung len pada panjang string. Nah, fungsi len ini menghitung jumlah karakter dalam string, termasuk spasi. Nah,
Ini, nah yang kedua yaitu fungsi menghitung jumlah elemen dalam list. Nah, fungsi lain menghitung jumlah elemen dalam list. Nah, ini tadi kita masukkan 3 elemen. Saya masukkan 3 elemen yaitu gitar, piano, dan drum. Nah, yang ketiga yaitu jumlah kunci dalam dictionary. Nah, ini memiliki 2 kunci. Tadi saya masukkan genrenya jazz, dan penyanyinya Adele. Coba saya run. Nah, ini outputnya. Yang pertama adalah 19. Bisa dihitung. Yang pertama outputnya 19, yakni memiliki 19 karakter. Dan yang kedua, ini memiliki 3 elemen, yaitu gitar, piano, dan drum. Dan yang terakhir, yaitu outputnya 2 karena memiliki 2 kunci, genre jazz, dan penyanyinya Adele. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan, mohon diperbaiki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.